hari ini kita belajar bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Sudah diajarkan sama guru-guru kita cara mengantisipasinya juga jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang Ustadz Syam, kalau ternyata ada orang yang sudah terlanjur terjerumus gitu. Subhanallah. Dia sudah menikmati mungkin kemaksiatannya, maaf ya, karena sudah terlena dengan hawa nafsunya itulah gitu. Gimana cara keluarnya? Cara mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan. Caranya seperti apa Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaannya, bagaimana solusi bagi orang-orang yang sudah terlanjur menuruti hawa nafsunya dan bagaimana cara menundukkan hawa nafsu itu agar kita yang mengendalikannya? Maka kata ulama, dahulu aku dikendalikan oleh nafsuku, hari ini aku yang mengendalikan nafsuku. Subhanallah, inilah yang terbaik yang kita inginkan. Maka banyak doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Jikalau engkau hendak baca Quran maka mintalah perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Subhanallah. Pertanyaannya, Mas Soni, baca Quran kebaikan enggak Mas Soni? Kebaikan. Kebaikan. Ya. Tapi kita diminta berlindung kepada Allah dari setan padahal kita mau bikin kebaikan loh. Oh iya juga. Iya Ya. padahal kita mau baca Quran bagus kan? Iya. Baca Quran tuh wah orang udah khusyuk baca Quran, tapi tetap Allah meminta agar kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya? Subhanallah, itulah bahwasanya setan dan hawa nafsu itu bisa menyusup di mana saja. Godaan itu bisa selalu datang, baik dari keluar yakni godaan syaitan, bisikan syaitan, ataupun dari dalam diri kita yakni nafsu kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya para sahabat ketika sedang sholat, ada Sayyidina Utsman ketika sholat bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah saya lagi sholat, nih sering ada godaan-godaan baik dari luar ataupun dari dalam diri saya. Maka Nabi meminta dia untuk yang namanya membaca ta'awudz. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali, angin aja yang keluar, baru melanjutkan sholatnya. Subhanallah. Maka itu banyaknya godaan-godaan. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai ayat 98, Allah katakan di sana dengan mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, dari segala jenis bisikan-bisikan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan atau setan yang berada di dekatku. Nah ini kalau eksternal. Kemudian ada juga internalnya seperti hawa nafsunya. Karena sesungguhnya di dalam diri manusia ada juga yang sering menggelora, yang kata Nabi, kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Jadi habis dari peperangan yang besar, Nabi mengatakan kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Kata sahabat, memangnya ada yang lebih besar daripadanya Rasulullah, perangnya musuhnya? Kata Nabi, ada, yaitu diri sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Kemudian ada satu doa yang tadi dibacakan dari guru kita Ustaz Zanada, baik untuk kita ulangi supaya kita yakni bisa mudah untuk menghafalnya, bisa kita sama-sama membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak yang buruk, daripada perbuatan yang buruk, dan daripada hawa nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dikatakan bahwa hadis ini atau doa ini adalah doa yang sahih daripada baginda Nabi SAW. Doanya sudah, sekarang yakni amalannya. Amalan yang pertama, maka iman itu naik turun. Naiknya iman karena ketaatan kita kepada Allah. Jalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan semakin naik. Dan iman itu akan turun dengan apa? Dengan maksiat. Semakin banyak kita menuruti hawa nafsu, semakin nafsu itu akan mengendalikan kita. Sekali-sekali kita lawan dengan apa? Lagi malas-malas, coba sholat tahajud. Lagi malas
malas ke masjid, coba paksakan ke masjid. Maka berusaha untuk melawannya. Orang diet aja itu bisa berusaha gitu ya untuk ngejar dunia gitu ya. Iya, benar. Untuk ngejar body goals gitu ya sampai nangis-nangis, sampai sakit gitu ya. Iya. Apalagi ini untuk mengejar akhiratnya. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang saleh karena bersama dengan orang-orang saleh itu insya Allah akan menambah ilmu. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang susah. Berkumpullah dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Sering-sering lihat orang yang berada di bawah kita, berkumpul dengan mereka. Supaya hawa nafsu kita tidak terlalu banyak mengejar apa yang belum kita miliki. Sehingga kita lebih banyak bersyukur karena ada orang yang lebih susah daripada kita. Masya Allah Ta'ala. Allah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Terima Sama-sama. kasih. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Penting banget. Jangan sampai kelewatan. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.